Haleluya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali kita beribadah secara online di hari Minggu ini. Tetapi kita percaya berkat Tuhan, hadirat Tuhan senantiasa hadir juga di rumah Bapak Ibu Saudara saat ini. Kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan selalu hadir. Kuasa Tuhan akan menjamah kita sepanjang pagi hari ini. Kita tetap memfokus untuk sama-sama beribadah. Sebab kita percaya Tuhan akan hadir, Tuhan akan melawat kita semua pagi hari ini. Amin. Sebelum kita sama-sama beribadah, ada beberapa hal yang kami himbau untuk ibadah online ini. Yang satu, kita bersama-sama berkumpul di sebuah ruangan bersama keluarga ataupun sanak saudara, dengan teman-teman, dengan rekan, supaya kita sama-sama dapat mengikuti ibadah ini dengan tertib. Ya, kita berkumpul untuk menghormati kehadiran Tuhan, sebab kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan kita mau menghormati kehadirannya dengan beribadah secara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak makan, tidak jalan-jalan, ya, tapi kita sama-sama percaya ibadah di rumah ini juga seperti layaknya ibadah di gereja. Yang terakhir adalah kita mau mengikuti ibadah ini sampai selesai. Kita percaya kita dengan mengikuti ibadah ini sampai selesai, kita akan sama-sama diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sama-sama beribadah. Haleluya, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang ada di rumah saat ini. Kembali kita akan melakukan ibadah secara online. Namun kita percaya bahwa ibadah kita saat ini, biar kiranya melalui ibadah kita saat ini kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk melakukan setiap aktivitas kami, melakukan setiap pekerjaan kami, tanggung jawab kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menaikkan setiap ibadah kami di hadapan-Mu, persekutuan kami di hadapan-Mu. Walaupun kami tidak bertemu secara tatap muka Tuhan, namun kami percaya kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, selalu ada di dalam rumah-rumah jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan kami Tuhan, untuk menjalani setiap zaman ini, menjalani hari-hari kami Bapa. Ini setiap kami Tuhan, segala pujian, penyembahan kami berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya setiap janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus, sungguh besar setia-Mu, sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
kuasa bagi kita. Amin. Bersama-sama naikkan sorak-sorai untuk Tuhan. Sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengawal pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Mari sama-sama angkat tangannya. Haleluya. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Mari dengan iman katakan sekali lagi, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, kami membawa pujian bagi-Mu Tuhan. Oh, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Oh, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Sama-sama angkat tangannya. Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari dengan iman sama-sama katakan, oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Karena kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu. Amin. Sekali lagi katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Kini kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang terang itu menuntun setiap langkah kami, memimpin setiap jalan-jalan kami Tuhan, agar kami semakin dekat dengan Engkau. Haleluya Yesus. Setiap doaku saat ku menyembah.
berdoa Tuhan, dengan lembut katakan, Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna terjadi dalam hidup kami. Dan saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu lewat ibadah Zoom pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dan saya percaya sekalipun kita ada di rumah saja, ya Bapak Ibu Saudara, pasti Tuhan berkati. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang bersyukur dan berterima kasih lewat kesempatan ibadah minggu pagi hari ini di mana kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara secara khusus kepada kami, nyatakan isi hati-Mu, berkati setiap kami yang membaca dan mendengar firman-Mu, sehingga hidup kami boleh semakin diubahkan dan diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, pakai dia menjadi alat saluran berkat-Mu, bahkan seluruh jemaat Tuhan, dimanapun kami boleh beribadah, sekalipun di rumah saja. Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca satu kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan kali ini berjudul respon yang benar di masa persoalan. 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, tapi saya tidak akan bacakan seluruhnya, ya mengingat waktu yang sangat singkat. Dimulai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar dan Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat yang ke-8 yang terakhir. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar satu hal, bagaimana kita menghadapi persoalan. Saya percaya setiap orang di dalam dunia ini, setiap manusia
ya, besar kecil, tua muda, kaya atau miskin, siapapun itu pasti pernah mengalami yang namanya persoalan. Ataupun hari ini engkau sedang mengalami persoalan atau beban berat. Saya percaya hari ini dengan pertolongan Tuhan, Tuhan yang beri kekuatan, jalan keluar dan kelepasan bagi Bapak Ibu Saudara. Lewat pembacaan firman dalam 1 Samuel 30 ayat yang ketiga sampai dengan ayat ke-8, saudaraku, diceritakan bagaimana Daud mengalami satu persoalan yang hebat, yang membuat hatinya pedih, bahkan menangis seluruh rakyat bersama Daud, bahkan sampai tidak terdengar lagi suara tangisannya. Wah, betapa dahsyatnya saudaraku, persoalan yang dihadapi oleh Daud dan para pengikutnya. Kenapa? Karena pada waktu Daud kembali ke kota Ziklag, kota yang diberikan oleh Raja Akhis, ya, orang Filistin, yang untuk ditempati oleh Daud, ternyata ketika mereka sampai di kota Ziklag, kota ini sudah terbakar habis. Seluruh harta bendanya dibawa. Bahkan istri mereka, anak laki-laki dan anak-anak perempuan menjadi tawanan. Sekalipun tidak ada yang dibunuh, tetapi menjadi tawanan perang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana situasi yang terjadi pada kota Ziklag. Ada respon yang berbeda. Ya, para pengikutnya menangis bersama Daud. Tetapi respon yang dilakukan oleh para pengikutnya, dia menyalahkan Daud. Dan Daud pun sama-sama menangis. Kalau kita lihat bagaimana Daud mengalami tekanan. Dia bukan hanya saja sebagai pemimpin pemimpin oleh pengikut-pengikutnya, tetapi dia juga seorang pelarian. Karena apa? Karena dia dikejar oleh Saul. Mertuanya sendiri hendak dibunuh, saudaraku. Daud begitu mengalami depresi sehingga dia harus lari ke kota Ziklag, ke bagian negara musuh di Filistin. Nah, bukan hanya itu saja. Daud juga mengalami tekanan. Dia harus menghadapi bangsa Amalek yang telah menyerbu kota Ziklag dan membawa seluruh para tawanan. Jadi masalahnya bertubi-tubi. Bukan hanya dari luar, tapi dari dalam juga. Ibarat orang maju kena, mundur kena. Ya, kiri kanan semua tembok tidak bisa bergerak lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar hari ini bagaimana seorang Daud sekalipun di tengah persoalan yang begitu berat, dia bisa mengatasinya. Dia mengambil satu respon yang benar sehingga dia bisa keluar. Dan di ayat 18-19 saudaraku, Daud bisa mengejar mereka dan akhirnya mendapatkan kembali seluruh apa yang hilang. Ya, harta benda, istri mereka, bahkan semua yang diambil oleh tentara atau bangsa Amalek, tidak ada satupun yang hilang, firman Tuhan mencatat. Dan Daud kembali merebut, membawa pulang. Nah, hari ini kita akan belajar 3 perkara penting. Bagaimana ketika kita menghadapi persoalan, kita memiliki respon yang benar. Saudaraku, yang pertama kita belajar, mari kita jangan hanya fokus pada masalah, tapi fokuslah pada solusi. Haleluya. Ini bagian yang pertama yang sangat penting. Jangan kita fokus kepada masalah, tetapi mari kita fokus kepada solusi. Bagaimana kita mencari solusi yang benar? Masalah yang sudah terjadi, masalah yang sedang terjadi, tetap terjadi. Tetapi kita harus move on. Kita harus bangkit. Dan kita harus memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Nah, orang yang selalu fokus pada masalah, tapi tidak fokus pada solusi, cenderung menyalahkan orang lain. Seperti para pengikut Daud. Sama-sama mengalami persoalan, sama-sama mengalami tekanan, sama-sama mengalami kepedihan. Tetapi para pengikut Daud, dia malah menyalahkan Daud sebagai pemimpin. Nah, ini seringkali kita alami, saudaraku. Bahkan saudara juga pernah mengalaminya barangkali. Ketika engkau ada masalah di dalam satu perusahaan, atau dalam satu gereja, atau dalam satu organisasi. Ya, seringkali kita menunjuk atau mencari kambing hitam. Oh, gara-gara dia.
Gara-gara dia aku jadi begini. Gara-gara dia aku jadi susah. Gara-gara dia aku jadi menderita. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita fokusnya hanya pada masalah, seringkali kita cenderung mencari kambing hitam untuk menyalahkan orang lain. Mungkin juga dalam rumah tangga, ya. Kalau kita ada masalah, mungkin kita sering menyalahkan istri atau anak-anak, atau suami, atau orang tua, atau mertua. Atau dalam gereja, kita menyalahkan gembala kita. Kenapa saya seperti ini? Gembala saya yang salah. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana kita mencari solusi untuk mengatasi persoalan ini. Nah, saudaraku, saya teringat ada satu kisah, ya, di mana Tuhan Yesus waktu datang ke kolam Bethesda. Tuhan Yesus tahu ada seorang yang sakit lumpuh 38 tahun. 38 tahun sakit terbaring lumpuh. Dan dia menantikan mukjizat kalau kolam Bethesda itu terguncang airnya. Dan siapa yang pertama turun ke kolam itu, dia akan mendapatkan mukjizat kesembuhan. Tapi yang namanya orang lumpuh, saudaraku, nggak bisa bangkit, nggak bisa berjalan. Bagaimana mungkin dia bisa sembuh? Dan Tuhan Yesus tahu dia sudah terbaring lumpuh 38 tahun. Dan Yesus datang peduli kepada orang ini. Dan Yesus berkata begini, saudaraku. Maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus menawarkan satu solusi kepada orang lumpuh ini. Maukah engkau sembuh? Tapi apa yang dijawab oleh orang lumpuh ini? Orang lumpuh ini bilang begini, Tuhan, tidak ada orang yang menolong saya. Ketika air ini tergoncang, mereka sudah lebih dulu. Bagaimana saya mungkin bisa mengalami kesembuhan? Yang ditanya apa, dijawab apa, saudaraku? Ini kan tulalit namanya. Coba tanya kiri kanan, mungkin ada yang sering tulalit di sini. Apa yang Tuhan tanya, jawabnya apa, saudaraku? Tuhan menawarkan kesembuhan, malah dia menyalahkan orang lain. Tidak ada orang lain yang menolong saya, Tuhan. Bagaimana mungkin saya sembuh? Padahal Tuhan tahu, di tengah masalah, persoalan, pergumulan dalam kehidupanmu, ada Tuhan yang peduli. Ada Tuhan yang tahu. Ada Tuhan yang mau menolongmu. Jikalau Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau keluar dari masalahmu? Maukah engkau bebas dari persoalanmu? Engkau harus menjawab, Tuhan, aku mau. Jangan salahkan orang lain. Saudaraku, mari kita belajar. Lewat semua persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, mari kita cari solusi. Kita harus fokus kepada pemberi solusi itu. Saudara ingat cerita bagaimana Lazarus ketika dia sakit. Maria dan Marta memberitahu kepada Yesus supaya Yesus datang untuk memberikan kesembuhan. Tetapi nyatanya Yesus berlambat-lambat. Bukan karena sengaja, tetapi ada satu maksud supaya nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya Lazarus mati dan dikuburkan. Selama 4 hari, saudaraku. Sudah ada di goa, sudah ada di liang kubur, sudah mati, sudah berbau. Lalu Yesus datang. Yesus mau membangkitkan Lazarus. Dia berjumpa dengan Marta, saudaraku. Lalu Marta ketika bertemu dengan Tuhan, dia bilang begini, andai kata Tuhan, engkau datang lebih awal. Sekiranya engkau datang lebih dulu, sebelum saudaraku meninggal, mungkin saudaraku tidak akan mati. Saudaraku, seringkali masalah membuat kita buta. Masalah membuat kita khawatir. Masalah membuat kita takut. Bahkan seringkali kita menyalahkan orang lain. Dan cenderung kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi dalam hidup saya? Mengapa ini bisa terjadi dalam hidup saya? Padahal saya sudah berbuat baik. Saya tidak melakukan kejahatan. Tapi kenapa saya mengalami persoalan seperti ini? Saudaraku, seringkali tanpa sadar, kita seringkali menyalahkan Tuhan. Kita bersungut-sungut. Kita tidak mengakui bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia yang pelihara hidup saudara dan saya. Dia yang berdaulat atas hidupmu dan saya. Dan seringkali perkataan yang keluar dari kita bukan ucapan syukur. Bahkan menyadari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya. Engkau Allah Tuhan turut bekerja di dalamnya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia.
Tapi nyatanya seringkali perkataan yang keluar dari mulut kita adalah persungutan. Mari saudaraku, kita belajar dari seorang Ayub. Bagaimana Ayub ketika mengalami persoalan. Orang yang takut, saleh, dan jujur di hadapan Tuhan. Bahkan 2 kali Tuhan memuji dalam Ayub 1 dan 2. Tapi nyatanya Ayub mengalami yang namanya persoalan. Hartanya habis ludes, anaknya 10 mati. Bahkan bukan hanya itu saja saudaraku. Dia juga mengalami sakit penyakit. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berbau busuk, borok. Bahkan istrinya yang harusnya menjadi penolong bagi suami. Dia berkata, kutuki Allahmu. Mengapa engkau terus bertekun? Bukan hanya itu saja. Sahabat-sahabatnya. Bukannya membela, bahkan menyalahkan Ayub. Mungkin ada saudaramu, mungkin ada anakmu, mungkin engkau berdosa kepada Tuhan. Nggak mungkinlah kau mengalami seperti ini. Semua mempersalahkan Ayub. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari kisah Ayub. Dalam kesemuanya itu. Ayub tidak berbuat dosa terhadap lidahnya. Ayub tidak berbuat dosa atas perkataannya. Terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di tengah masalah persoalan kehidupan kita. Jangan pernah kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk mengucap syukur. Fokus kita bukan kepada masalah. Tapi fokus kita harus kepada pemberi solusi. Dia yang sanggup memberikan jalan keluar atas hidupmu. Saudaraku, ketika Petrus berjalan di atas air. Dia melihat Yesus. Yesus berjalan di atas air dan berkata, Tuhan kalau engkau itu, biarkan aku berjalan di atas air. Mari datang, kata Tuhan. Ketika itu ada angin sakal ribut. Petrus memandang Yesus, lalu dia berjalan di atas air. Dia bisa berjalan di atas air, sesuatu hal yang mustahil. Karena pandangannya kepada Tuhan Yesus. Fokusnya kepada Dia. Sebagai Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Yang berkuasa atas alam, angin sakal. Tetapi ketika dirasanya angin keras, ada topan melanda, ombak menyembur mengenai tubuhnya, mulai khawatir, rasa takut. Dan akhirnya Petrus tenggelam. Dan ketika dia hampir tenggelam, saudaraku, dia berteriak minta tolong, Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan menolong dan mengangkat dia. Dan akhirnya Tuhan berkata, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau kurang percaya? Saudaraku, apapun masalah persoalan hidup saudara dan saya hari ini. Di tengah situasi COVID-19, mungkin engkau mengalami beban berat. Engkau mengalami persoalan. Engkau mengalami kepedihan. Karena ada banyak hartamu yang hilang. Mungkin saudaramu, mungkin keluargamu, mungkin suami, istri, atau anak-anakmu yang kau kasih telah meninggalkan engkau. Ada banyak hal kehilangan, mungkin damai sejahteramu hilang. Mungkin kau sebagai seorang karyawan, engkau mengalami kehilangan pekerjaan. Atau gajimu dipotong 50%, saudaraku. Percayalah, hari ini Tuhan tahu. Tuhan ada bersama dengan saudara. Seperti layaknya Petrus di tengah angin sakal. Tuhan tahu mereka mengalami kesulitan. Tuhan datang kepada Petrus. Tuhan datang kepada murid-murid untuk menolong. Tapi kadang-kala ketakutan membuat kita tidak menyadari. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan bukan hanya hadir, Dia peduli. Bukan hanya peduli, tapi Dia mau menolong saudara dan saya. Oleh karenanya mari saudaraku, kita tetap fokus kepada Tuhan yang memberikan pertolongan. Memberikan kuasa dan mukjizatnya di tengah-tengah persoalan kehidupan saudara. Mari jangan fokus pada masalahmu. Mari kita fokus pada pemberi solusi. Yang kedua, saudaraku. Pada ayatnya yang ketiga, dikatakan begini, saudaraku. Dan Daud sangat terjepit karena rakyatnya mengatakan hendak melempar dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Dan ayat 6b katakan begini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini
Di tengah persoalan dan pergumulan kehidupan kita, apapun masalah kita hari ini, yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Seperti Daud ketika ada masalah, Daud tidak menyalahkan para pengikutnya. Daud tidak menyalahkan para musuhnya. Daud tidak menyalahkan situasi dan kondisi yang ada. Tetapi dia mengambil satu keputusan yang benar. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Saudaraku, saya pelajari apa arti menguatkan kepercayaan. Saya percaya Daud adalah seorang yang percaya. Dia sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan sudah banyak mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Ketika dia ada di padang gurun menjaga kambing domba. Ketika dia harus berhadapan dengan singa dan beruang. Untuk menyelamatkan domba-dombanya. Bagaimana Tuhan tolong. Bagaimana Tuhan juga memberi kekuatan dan keyakinan ketika dia harus menghadapi Goliat. Waktu itu tentara Filistin yang akan menyerbu tentara Israel yang dipimpin oleh Saul, saudaraku. Goliat berkata, mana barisan Israel itu? Mari berperang melawan aku. Kalau engkau bisa mengalahkan aku akan menjadi budakmu. Tapi kalau engkau kalah, engkau yang harus menjadi budak. Tidak ada satu orang pun yang berani melawan Goliat. Karena badannya besar. Tidak ada yang sanggup melawan Goliat. Dan Goliat dengan lantang, dia melecehkan barisan tentara Israel. Dan ketika Daud mendengar, saudaraku, akhirnya Daud datang dan menantang Goliat dan berkata, engkau datang dengan lembing, tetapi aku datang dengan nama Tuhan, barisan Israel yang engkau hina itu. Engkau datang dengan pedangmu, tapi aku datang dengan Tuhanku yang Maha Kuasa, yang sanggup memberikan kemenangan. Dan akhirnya Goliat dikalahkan oleh Daud. Bapak Ibu Saudara, Daud tahu Allahnya. Daud mengerti siapa Allahnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan, apakah engkau tahu Allahmu? Engkau tahu siapa Tuhanmu? Engkau tahu siapa penolong dan pelindungmu? Ketika Daud datang menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya, Daud mendapatkan satu hikmat. Dan dia bertanya kepada Tuhan, haruskah aku menyerbu kembali, mengejar mereka? Dan Tuhan menjawab, kejarlah, maka engkau akan mendapatkannya kembali. Haleluya, saudaraku. Saudaraku, mari kita belajar untuk mengenal Allah kita. Mungkin kau sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan. Bukan 1-2 kali kita mengalami kebaikan Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Jangan pernah engkau ragu terhadap Allahmu. Amin. Mari datang kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhanmu. Saudaraku, saya mau bagikan satu ayat. Dalam Yesaya 40, ayatnya yang ke-11, 10, dan 13 bilang begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini satu janji firman Tuhan. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oh, haleluya. Ada janji firman Tuhan. Jangan takut. Aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. 2 kali diulang. Akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, maka janjinya pasti ditepati. Beda dengan saudara dan saya. Kalau engkau berjanji mungkin hari ini ditepati, besok lupa, atau tidak ditepati, atau selama-lamanya lupa. Tapi Tuhan, kalau dia sudah berjanji, iya dan amin. Janjinya pasti ditepati. Oleh karenanya mari datang kepada Tuhan. Kuatkan hatimu, kepercayaanmu. Allah yang kau sembah. Jangan datang kepada manusia dengan kekuatan. Amsal pasal 3 ayat 5-8 bilang begini.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Amin, saudaraku. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Haleluya. Ada satu janji Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan bagi saudara dan saya. Matius 11 ayat 20, Matius 11 saudaraku bilang begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh karenanya di tengah masalah, persoalan, pergumulan apapun masalah hidupmu, jangan kau pernah ragu. Datang kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan kekuatan dan pertolongan dalam hidupmu. Jangan andalkan manusia dan kekuatannya. Yeremia 17 ayat 5. Firman Tuhan katakan begini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah ayat yang ketujuh. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Ada satu janji yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kelepasan. Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan jalan keluar. Saudaraku, ingat bagaimana Bartimeus ketika dia berjumpa dengan Yesus. Ketika dia mendengar Yesus lewat, lalu dia berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di situ ada banyak orang mendengar, bukan menolong, malahan membentak. Jangan berisik. Memarahi Bartimeus. Tetapi ingat apa yang dicatat dalam Alkitab. Semakin Bartimeus dilarang berteriak, semakin dia berteriak keras. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika engkau berseru memanggil namanya, maka dia akan menjawab. Dan dia akan memulihkan kehidupanmu. Seperti Bartimeus ketika berseru memanggil Yesus anak Daud. Yesus mendengar, apa yang harus aku perbuat bagimu? Rabuni, aku ingin melihat. Dan Tuhan menjamah. Seketika itu juga Bartimeus dapat melihat. Oleh karenanya mari saudaraku, dalam situasi masalah apapun saya berdoa. Hari ini jangan pernah engkau andalkan manusia dan kekuatan. Mari kita andalkan Tuhan yang hidup, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupanmu. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku, saya ingin sampaikan. Yang ketiga, firman Tuhan bilang begini saudaraku. Pada ayatnya yang 1 Samuel 30 ayat ke-11 sampai 14. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawa kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah potong kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Perhatikan ayat selanjutnya. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Ziklag telah kami bakar habis. Bapak ibu saudara, rupanya ketika Daud sedang mengejar gerombolan bangsa Amalek, dia berjumpa dengan seorang budak Mesir. Budak Mesir ini terlunta, sakit parah, lapar, haus. 3 hari tidak makan. Tetapi saudaraku, Daud memiliki hati yang berbelas kasihan. Haleluya. Di tengah persoalan dan pergumulan dalam hidup kita hari ini, jangan kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Tapi kita juga harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita juga harus peduli bagi orang-orang yang susah. Bahkan lebih susah daripada kita. Jangan kita biarkan mereka menderita kelaparan, kedinginan. Mereka tidak makan. Mari seperti Daud, memberi makan kepada orang yang papa. Saudaraku, sadarkah kita
ketika kita memberi makan, ketika kita memberi minum, ketika kita memberi pakaian kepada orang yang paling hina. Saudara dan saya sudah melakukannya buat Tuhan. Amin, saudara. Dan segala sesuatu yang kita lakukan dan kita perbuat tidak akan pernah sia-sia. Yesus berkata, engkau sudah melakukannya untuk aku. Ketika kita melakukannya untuk Tuhan, maka Tuhan akan membalaskannya. Saudaraku, Daud memiliki hati yang penuh belas kasihan. Bukan hanya itu saja. Ketika ditanya siapa dia, dia adalah budak Mesir yang sudah menyerbu tanah Ziklag dan dibakar habis. Artinya orang ini adalah musuhnya Daud. Tapi Daud punya hati yang mengampuni. Amin, saudara. Daud mengampuni budak musuh ini. Bagaimana dengan saudara dan saya? Di tengah persoalan dan pergumulan dalam hidup ini, mungkin kau sakit, mungkin kau menderita, mungkin kau kecewa, mungkin kau disakiti oleh musuhmu. Maukah hari ini mengambil keputusan? Engkau mau mengasihi mereka dan juga mengampuni mereka. Sekalipun di tengah persoalan dan pergumulan dalam hidup ini, firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya untuk kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Bukan hanya memiliki hati yang berpenuh belas kasihan, tetapi hati yang mau mengampuni sesama kita. Orang yang telah menyakitimu, orang yang telah melukaimu, orang yang telah membuat engkau menderita. Mari lepaskan pengampunan. Karena Tuhan mau setiap kita bisa mengampuni orang lain. Seperti saudara dan saya sudah mengampuni. Seperti saudara dan saya sudah diampuni oleh Tuhan. Hari ini 3 perkara penting yang harus kita ingat. Di tengah masalah, persoalan, dan pergumulan hidup kita. Saya percaya ada persoalan, ada pergumulan yang memberikan jalan keluar dan kelepasan. Jangan fokus pada masalahmu, tetapi fokuslah pada solusi yang memberikan jalan keluar. Tetap percaya dan jangan bimbang. Andalkan Tuhan Yesus sebagai penolong dalam hidupmu. Yang ketiga, mari kita miliki hati yang penuh dengan belas kasihan dan hati yang mau mengampuni. Saya percaya ketika kita melakukan ketiga hal ini, pemulihan pasti terjadi. Kesembuhan pasti terjadi. Dan hari ini mujizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan kami setiap kami yang mendengar dan membaca firman-Mu. Ajar kami di tengah persoalan dan pergumulan dalam hidup kami hari ini. Kami tetap fokus kepada Tuhan. Kami tidak menyalahkan orang lain. Kami tidak fokus kepada masalah. Tapi kami tetap mau mencari solusi kepada Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami juga di tengah persoalan dan pergumulan dalam hidup ini. Kami memiliki hati yang peduli, yang penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang yang lebih menderita daripada kami. Dan terlebih daripada itu, ajar kami juga Tuhan untuk memberikan pengampunan bagi setiap orang-orang yang telah menyakiti kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini Kau taruh dalam hati kami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita percaya kita sama-sama diberkati pagi hari ini lewat pujian penyembahan dan firman Tuhan yang kita dengar. Ya, kita berdoa supaya Tuhan juga yang memberkati Bapak Yono untuk dipakai lebih luar biasa lagi oleh Tuhan. Ya, sebelum kita sama-sama tutup ibadah kita pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada menara doa di tempat ini. Ada doa pengerja, ada doa pagi. Setiap hari Selasa jam 6 sore, Rabu jam 6 sore, dan doa pagi Sabtu jam 6 pagi. Ya, dan ibadah doa ini akan ditayangkan secara live. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh ikut bergabung secara online. Ya. Dan ada pendaftaran untuk baptis selam kembali dibuka bagi saudara yang belum dibaptis dan rindu untuk dibaptis.
saudara dapat mendaftar ke sekretariat gereja atau menghubungi Saudari Maria dan Saudari Ocha. Ya, nanti dengan nomor handphone yang akan tertera juga. Ya, Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk sama-sama memberikan persembahan ataupun perpuluhan, saudara boleh memberikan persembahan dan perpuluhan lewat rekening BCA atas nama GBI Cianjur dengan nomor rekening 3480385551 dan perpuluhan di rekening BCA atas nama GBI Cianjur 17801219430. Ya, kita percaya di masa sulit seperti ini pun ketika kita memberi tidak akan menjadi kekurangan. Kita percaya Tuhan yang akan mencukupkan setiap apa yang kita perlukan, bahkan berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Kita sama-sama tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, oh Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan kita, haleluya. Oh, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, baik kami yang ada di rumah Tuhan, baik pengejamu Tuhan yang ada di gereja saat ini Tuhan untuk melayani ibadah online, kami percaya kami sama-sama diberkati. Tuhan hadir tengah-tengah kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan di masa-masa sulit seperti ini. Tuhan justru akan membuat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib di masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Tidak usah kami menjadi khawatir Tuhan, ataupun menjadi takut Tuhan akan apa yang kami hadapi saat ini Tuhan Yesus. Sebab bersama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan kami akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini Tuhan yang sedang menghadapi masalah pandemi ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap wilayah di Indonesia ini Tuhan. Supaya penyebaran virus corona itu semakin menurun Tuhan, bahkan hilang Tuhan Yesus. Tuhan berkati bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus yang ada di rumah-rumah masing-masing Tuhan Yesus. Kami percaya perkenanan Tuhan, hadirat Tuhan, berkat Tuhan juga nyata Tuhan atas rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan di kota Cianjur ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, setiap kami yang sedang sakit mungkin saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, tetap kami berharap pada Engkau Tuhan. Sebab di dalam pengharapan itu Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan Tuhan. Ada mujizat yang akan Tuhan nyatakan Tuhan Yesus. Apapun yang sedang dialami, diderita Tuhan Yesus. Bahkan mereka Tuhan yang sedang terjangkit virus corona Tuhan, Tuhan yang akan menjamah Tuhan dengan bilur-bilur Yesus Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan Tuhan secara sempurna Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati Ibu Gembala kami Tuhan. Tuhan pakai luar biasa Tuhan Yesus dalam memimpin jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan urapi Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan daripada Tuhan, supaya dapat memimpin jemaat itu Tuhan menjadi jemaat juga yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama tutup di dalam doa berkat. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, kita mau sama-sama mengarahkan hati untuk kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Pulanglah dan bawa berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan erat dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai pada hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya.
Semua yang yakin diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.